Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin ke Museum Mandiri. Startnya dari stasiun Bekasi. Dadah, see you. Hai guys, Jadi kita mau transit dulu ke Manggarai. sekarang kita lagi naik kereta menuju Manggarai. Bye bye. Hai guys, sekarang kita udah di stasiun Manggarai. Kita mau OTW lagi, kita mau transit lagi. Bye bye. Jadi kita mau cari peron. Kita foto dulu buat. Sekarang kita lagi transit di Manggarai menuju ke Jakarta Kota. Oke. Hai guys, sekarang kita udah di stasiun Jakarta Kota. Sekarang jam 9:11. Kita mau menuju Museum Mandiri. Bye bye, see you. Kita udah sampai nih di depan Museum Mandiri. Ya. Sekarang jam 9.33 dan sekarang kita udah sampai. Mari kita explore. Nih kita tadi di depan di depan Jakarta Kota, stasiun Jakarta. Dadah, kita mau masuk. Hai guys, kita udah di depan pintu masuk ke Museum Mandirinya. Nih pintu masuknya nih, tuh. Kita mau masuk dulu ya guys, mau beli tiket. Dadah. Gimana sih sejarah awal singkat Museum Mandiri? Menurut Wikipedia, awalnya gedung museum digunakan sebagai kantor oleh NHM atau kantor faktori di Batavia yang merupakan perusahaan dagang milik Raja Belanda yaitu Willem I yang kemudian berkembang menjadi perusahaan di bidang perbankan. Jadi, museum itu memiliki peran vital sebagai laboratorium sejarah yang konkret, menawarkan pengalaman belajar yang mendalam. Dengan mengunjungi museum, peserta didik dapat berinteraksi langsung dengan peninggalan masa lalu dan memahami konteks historisnya secara autentik. Nah, jadi Museum Mandiri Jakarta ini dulu itu merupakan gedung Netherlands Handel Maatschappij. Nah, jadi atau bisa disebut NHM. Jadi NHM ini menjadi salah satu destinasi yang ideal untuk mengungkap dan mendalami rekam jejak evolusi perbankan di Indonesia. Nah, terus eksplorasi
eksplorasi di museum ini tidak hanya memperkaya pemahaman siswa nih, tapi juga menyoroti kontribusi krusial sektor perbankan dalam memfasilitasi perdagangan, investasi, dan pembangunan ekonomi bangsa dari era kolonial hingga kemerdekaan. Nah, kegiatan museum ini mendorong pendekatan pembelajaran yang inovatif dan partisipatif. Siswa diajak untuk menjadi penulis atau pembuat sejarah itu sendiri. Misalnya melalui penyusunan narasi sejarah digital, terus penulisan esai penelitian, dan yang terakhir produksi video dokumenter. Nah, terus melalui cara ini kemampuan siswa dalam menyampaikan cerita sejarah dengan perspektif baru pun ikut terasah. Jadi di sini kita lagi di Museum Mandiri. Di sini ada tempat buat transaksi di zaman Belanda. Nah, kebanyakan orang-orang di Belanda ini percaya banget sama orang-orang dari Tionghoa nih. Jadi kebanyakan ornamen Tionghoa, ornamen Cina gitu lah ya guys, kayak merah-merah gitu. Ini ruang pelayanan nasabahnya kayak gini guys di tahun 1933. Bisa dilihat ya, benar-benar masih rapi banget. Di sini kita lanjut, ada yang namanya ruang sejarah gitu ya. Di sini tuh ngejelasin tentang gimana sih bangsa-bangsa Eropa itu ngejajah bangsa-bangsa Indonesia yang mengambil rempah-rempahnya secara paksa. Bisa dilihat. Wah, nih, lihat. Nih, buat kalian yang penasaran sama popularitas rempah bisa dibaca di sini. Nah, kita lanjut ke ruangan selanjutnya. Di sini tuh ada cerita sejarah-sejarahnya. Ini ada orang pertama kali yang menjajah dan menulis buku, namanya Tom Harris. Dalam bukunya Summa Oriental ya ini dijelaskan dari laut merah hingga negeri Cina mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16, dan ia menulis, para pedagang Melayu berkata bahwa Tuhan telah menciptakan timur untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Barang dagangan ini tidak dapat ditemukan di tempat lain di dunia kecuali di ketiga tempat ini. Saya telah bertanya kepada banyak orang dengan sangat cermat dan sabar mengenai apakah ketiga komoditas ini tersebut dapat ditemukan di tempat lain, dan semua orang menjawab tidak. Nah, kita bisa lanjut di sini dilihat ada cengkeh, ada pala, dan lada hitam, dan lada putih. Kita lihat di barang aslinya yuk. Nah, di sini ada barang aslinya guys. Ada cengkeh, pala, lada putih, lada hitam, kayu manis, dan kayu cendana. Nah, guys, kita bisa melihat penjelasan nih. Ada fotonya. Di sini ada pendiri VOC di negara Belanda, dan di sini tuh ada pendiri VOC di Batavia. Nah, untuk uang atau logamnya waktu zaman dulu tuh seperti ini guys. Ini untuk yang di Batavia seperti ini bentuknya, ada di singanya, ada pedangnya, dan untuk yang di keluaran VOC seperti ini.
si asal-usul Mandiri itu ternyata dari keempat bank yang disatuin. Nah, jadi bank sendiri nah BIN itu setelah proklamasi Indonesia, pemerintah fokus pada pembangunan bersama mengungkapkan investasi pada tanggal 4 April 1951. Nah, jadinya terdirilah Bank BNI atau yang biasa disebut Bank Industri Negara, didirikan melalui Bapak Notaris Mr. Raden Suwardi di Jakarta untuk menangani sektor industri. Nah, selanjutnya ada bank kedua yaitu Bank BPI. Bank BPI ini pada tanggal 25 Mei 1950, Bank Pembangunan Indonesia atau yang sering disebut juga BPI didirikan berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1960 untuk membiayai proyek pembangunan nasional semesta berencana yang biasanya disebut juga dengan PNSB. BPI ini bertugas membiayai berbagai sektor termasuk industri, pengangkut laut, dan pariwisata, terutama perhotelan. BIN digabungkan ke dalam BPI pada tanggal 16 Agustus 1610. Kita lanjut ke bank yang kedua. Nah guys, kita lanjut ke bank yang ketiga yang bakal digabungin sama Mandiri nih, yaitu ada BBD atau yang sering disebut juga dengan Bank Bumi Daya. Nah, berawal terbentuknya BBD itu apa? Dari tanggal 20 April 1959, manajemen internasional Handelsbank NV bernama Netherlands Indisch Handelsbank diserahkan kepada Badan Pengawasan Bank Tabak sekaligus mengakhiri eksistensi NHB di Indonesia sejak tahun 1890. Kalian selanjutnya bisa baca ya. Yang di bank terakhir nih, bank bakal menjadi Bank Mandiri, yaitu namanya Bank Eksim atau Bank Ekspor Impor Indonesia. Ini ya guys, foto-foto buat Mandiri. FYI aja nih ya guys, Bank Ekspor Impor Indonesia ini ternyata tuh didiriin pada tanggal 31 Desember 1968 setelah pemisahan divisi ekspor impor dari BNI Unit 2 berdasarkan UU 022 tahun 1948. Guys, di sini salah satu ikonik. Di sini ada buku besar. Jadi buku besar ini untuk pengeluaran dan pemasukan keuangan yang ada di kolonial. Ini ikonik guys. Ini yang ada di Museum Bank Mandiri. Oke guys, di sini koleksinya ada mesin uang kertas. Jadi ini mesin untuk menghitung uang kertas. Nah, yang ini itu mesinnya manual. Kalau misalnya yang ini semi elektrik dan ini yang full elektrik. Terus ada juga nih mesin hitung uang koin. Nah, ini juga ada ini mendeteksi uang asli atau palsu. Nah, ciri-cirinya ini guys. Ini yang udah aku bilang, ini ada mesin menghitung uang koin. Nah, ini juga, ini yang full manual. Terus kalau ini yang elektrik, yang semi elektrik, terus yang ini yang full elektrik. Oke guys, di sini ada mesin tik. Nah, ini kan ada 3 ya. Bedanya cuma di brand-brandnya aja nih. Kalian bisa ngeliat brand-brandnya. Itu bedanya cuma di brand-brand aja. Jadi digunakan dari zaman Belanda sampai dengan akhir tahun 1990-an. Digunakan mulai dari sekretaris untuk surat menyurat, bagian pembukaan, pelaporan pajak, pencatatan oleh bagian kredit, sedangkan teller dan customer service untuk membuat dokumen nasabah sebagai buku tabungan, cek,
dilihat Arigo, Deposito, hingga surat berharga. Sebanyak guys. Oke guys, di sini banyak banget peninggalan-peninggalan yang ada di Museum Bank Mandiri. Guys, kalian mau tahu gak di sini tuh ada fun fact-nya? Kalian kalau misalnya familiar sama tempat ini, jadi tempat ini tuh tempat syutingnya siksa kubur pas bagian mandi jenazah. Mungkin kalau misalnya kalian nonton siksa kubur di bioskop, kalian pasti tahu. Jadi syutingnya di sini guys, di Museum Mandiri. Oke guys, kita di sini banyak banget brankas, sekitar ada 2000-an brankas dan ada 4 ukuran. Ini ada small, terus habis itu ada medium, large, sama extra large. Terus di sini tuh ada 2 kuncinya. Yang satu dipegang nasabah, sama yang satu lagi dipegang oleh pegawai. Kuncinya. Oke guys, jadi di sini aku di ruang dimana para pegawainya itu mencatat semua kegiatan yang ada di bawah tanah ini. Jadi buku para pencatat kegiatan yang ada di bawah sini guys. Nah, meja ini, itu meja untuk mencatatnya. Oke guys, di sini aku lagi di ruangan mata uang. Jadi di sini ada mata uang 3 negara, ada Indonesia, Belanda, sama Jepang. Kita lihat. Nah, ini mata uang Indonesia yang dulu teman-teman. Terus juga ada mata uang Indonesia yang gabungan, yang langka. Oke guys, di sini ada 3 peti, yaitu petinya untuk naruh uang. Jadi misalnya uangnya dari atas, nah mau naruh uangnya buat ke bawah kan, nah pakai peti ini. Oke guys, di sini ada fondasi dasar gedung yang real, yang asli. Ini benar-benar kayak asli guys. Ada 3. Di sini ada mobil mozaik. Nah, mobil mozaik itu untuk pertanda ruangan itu. Nah, di sini ruangannya warnanya ungu, coklat dan juga hitam. Nah, itu sebagai pertanda presiden direktur. Nah, di sebelah sini ada yang berwarna merah, hijau dan juga hitam. Itu pertanda sebagai direktur perbankan. Yang terakhir di sini ada bermotif warna biru, coklat dan juga hitam, itu untuk direktur perkebunan. Jadi di sini ada komponen mesin. Ini dirancang dan dibuat oleh perusahaan yang fantastis asal Belanda sekitar tahun 1930. Mesin ini kemudian dimodernisasi oleh Pilot sekitar tahun 1960-an. Guys, jadi ini tuh fun fact, kalau ini dulu tempat naruh-naruh baju bekas Hanoi.
sangat bersih, nyaman, dan wangi. Yang kedua yaitu di depan ada musola. Musolanya juga sangat rapi dan bersih. Hai guys, ini salah satu fasilitas yang ada di Museum Bank Mandiri yaitu ada pertama, apa sih tujuan kakak mengunjungi Museum Mandiri hari ini? Aku yang mengetahui bagaimana menyempurnakan dan sampai belajar sampai bisa Lanjut pertanyaan kedua, apakah ada layanan tambahan yang kakak harap tuh di museum ini ada? itu penjelasan desainer dari koleksi-koleksi yang ada sih. Jadi kakak berharap ada seseorang yang bisa menjelaskan lebih detail tentang koleksi-koleksi. Baik, sekian. Terima kasih ya kak. Apa yang membuat kakak semangat belajar kerja di tempat yang bersejarah? Karena aku di sini menjadi tour guide karena di bidang aku pariwisata yang dimana aku harus mencari sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Makanya aku lebih semangat bekerja di ruang di bidang sejarah. Lanjut pertanyaan yang kedua, apa yang kakak lakukan kalau ada pengunjung yang mencoba menyentuh artefak yang dilarang? Mungkin pasti aku bakal menegur dengan baik kalau itu tidak boleh dipegang. Terima kasih kak. Kesimpulan yang dapat diambil dari kunjungan ke Museum Jakarta hari ini yaitu memberikan pemahaman tentang pentingnya situs sejarah serta melatih siswa belajar secara lebih menarik dan kontekstual. Museum ini menyimpan berbagai benda bersejarah yang bernilai edukatif, sehingga dengan persiapan yang baik kunjungan ini menjadi lebih. Oke guys, jadi kita sudah selesai mengunjungi Museum Bank Mandiri. Mungkin itu aja ya dari kelompok 2. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita udah di stasiun Jakarta Kota lagi. Iya, kita mau balik ke stasiun Kota Bekasi. Dadah. Hai guys, kita udah di stasiun Manggarai. Kita lagi transit mau ke stasiun Bekasi. Hai guys. Jadi kita udah sampai di Stasiun Bekasi. Akhirnya guys, akhir dari perjalanan kita di penghujung acara. Selanjutnya ditunggu ya guys buat tugas